Fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita itu membaca dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jangan dikira qala Allah menjawab. Allah menjawab dengan mengatakan hadza baini wa baina. Oh, inilah hadza ini baini antara diriku wa baina abdi dan antara hamba. Jadi ketika mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan inilah antara diriku dan hambaku. Tadi kan dikatakan Fatihah dibagi menjadi dua. Nah, pembagiannya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apa? Karena ada iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, terus wa iyyaka nasta'in, kami mohon pertolongan. Jadi menyembah kemudian minta pertolongan, setelah menyembah diberi, yaitu baina abdi, baini wa baina abdi. Wali abdi masalah. Wali abdi dan untuk hambaku masalah. Aku penuhi seperti apa yang dia minta. Maksudnya seperti masalah. Aku penuhi seperti apa yang dia minta. Jadi Fatihah itu adalah doa. Maka kalau kita mengawali dan mengakhiri itu kalau sudah baca Fatihah berarti kita sudah mohon kepada Allah. Wali abdi masalah. Untuk hambaku apa yang ia minta. Dan kalau minta kepada Allah itu tidak perlu sampai rinci, tetapi global. Contohnya Rasulullah itu memohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Rasulullah hanya mengatakan Allahumma, beliau mengatakan ummati, hanya begitu aja, umatku. Jadi kalau jangan punya anak kok angel diatur gitu ya, jangan gak usah terlalu rinci. Ya Allah, anak saya berikanlah hidayah, kekuatan, supaya sregep ibadah, untuk orang tua dan dapat pekerjaan. Itu kopian. Jangan cukup sambil menangis, ya Allah, anakku. Sudah begitu. Gusti Allah langsung searching, itu malaikat langsung. Jadi wali abdi masalah. Fa'idha qala, kalau kemudian kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka qala Allahu hadza li abdi wa li abdi masalah. Apa yang dia minta. Jadi ternyata dari ayat-ayat surat Fatihah itu ada Allah selalu menjawab. Berikutnya penjelasan tentang siapakah yang dolim, bukan walad dolim dan bukan orang yang maghdubi alaihi walad dolim. Abi dunia hati bismillah bersama oleh bismillahirrahmanirrahim. Abi dunia hati amin nabi qala al-maghdubi alaihi al-yahudu wadolin an-nasara. Jadi Adi bin Hatim menyebutkan ada kabar dari Rasulullah bahwa Nabi mengatakan yang dimaksud al-maghdub orang yang di apa maksud itu? Dimurkai. Ya, yang dimurkai. Al-maghdubu alaihi, orang yang dimurkai atas mereka itu maksudnya adalah al-yahudi, orang Yahudi. Wadolin dan orang yang sesat maksudnya adalah an-nasara, orang Nasrani. Jadi kalau ditanya di Indonesia ini ada nggak orang Nasrani? Jawabnya enggak. Di Indonesia nggak ada orang Nasrani. Yang ada orang Kristen dan orang Katolik. Terus hampir berakhir. An Abi Hurairah. Bismillah bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah yaqulu jalallahu rahmatan bi atajizin fa'amsaka mindahu tis'atan wa tis'ina juz'an
Wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dalikal juz'i yataro hamul kholku hatta tarfa'al farosu hafiroha an waladiha khosyatan antusibahu rawahus syaikoni. Ini tentang rahmat. Abi Hurairah mengatakan, sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah itu bersabda bahwa jalallahu rahmatan, Allah telah menjadikan rahmat. Rahmat artinya kasih sayang. Allah telah menjadikan kasih sayang itu mi'ata juz'in, mi'ah 100 juz'in bagian. Mi'ata juz'in 100 bagian. Allah itu sudah menciptakan rahmat sebanyak 100. Fa'amsaka, maka Allah menahan. Imsak menahan. Meker. Fa'amsaka, maka Allah menahan indahu di sisi Allah tis'ata wa tis'ina. Tis'ah itu 9, tis'in itu 90. Tis'ata wa tis'in berarti 99. Juz'an bagian. Allah menahan 99 itu belum diturunkan, masih ditahan. Wa anzala fil ardi, lalu Allah menurunkan rahmat ke bumi itu juz'an wahidan, 1 bagian saja. Jadi rahmat Allah itu diciptakan sebanyak 100, yang 99 itu masih ditahan, belum dikeluarkan. Sama dengan kalau ada tamu, kemudian ada 40 jenis menu, tamu datang yang dikeluarkan baru 1 menu saja. Dengan 1 menu aja tamunya udah gelegean, udah senangnya luar biasa. Dah gini nanti yang selanjutnya dikeluarkan semua malah kelepek-kelepek gitu. Jadi Allah itu anzala menurunkan fil ardi di bumi juz'an wahidan, 1 rahmat saja. Famin dalikal juz'i, dengan 1 rahmat ini saja sudah terjadi yataro hamul kholku, makhluk saling berkasih sayang sak dunia 8 miliar. Eropa, Amerika, Australia, Indonesia dengan berbagai macam, semuanya itu yataro hamul, saling berkasih sayang. Sampai kemudian ada muslimat, ada semangat berbagi, sekarang ngumpul di sini ya. Itu hanya dengan 1 rahmat. 1 rahmat itu diturunkan untuk orang sebumi ini. Itu baru 1 rahmat, sudah ada luar biasa. Saking rahmat Allah diturunkan, salah satu antara lain bentuknya adalah hatta tarfa'a, sehingga mengangkat al-farosu, kuda, hafiroha, kuku kakinya diangkat, anwaladiha, dari anaknya ketika menyusu, khosyata antusibahu, karena kuda itu khawatir kakinya nanti nginjek anaknya. Itu sampai kuda aja mengangkat kakinya, memberi kesempatan anaknya supaya bisa menyusu. Itu hanya dengan rahmat Allah, belum yang lainnya nanti. Jangan kalau hidup di kampung ada ayam menggermi 11 telur menetas semua. Anak ayam itu namanya utuk, pipi. Kok kemudian ada anak kecil mau ngambil 1 ekor anaknya, maka induknya pasti akan melawan, melabur. Itu karena apa? Ayam itu bisa punya kasih sayang membela anaknya. Kok tiba-tiba ada angin kencang, hujan gerimis, anak yang 11 itu semampunya ditaruh di bawah perut, terus sayapnya ayam itu meletrok, melindungi supaya anaknya tidak terkena. Itu hanya dengan 1 rahmat. Masih banyak makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita ini sekarang baru dengan 1 rahmat sudah sedemikian nikmatnya. Nanti yang 99 itu akan diglobok sok di akhirat di surga. Itu sudah kayak apa kebahagiaannya. Baru dengan 1 rahmat sudah seperti ini. Yang terakhir,
Bismillah bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasim Amin Nabi Kola Ma akroma Sabun Sayhon Lisindihi Illa Qoyyadallahu lahu Man yukrimuhu Inda sindihi Rawahuma At-Tirmidzi. Diulang karena sebagian masih berenang-renang aja, belum keluar suaranya. Bismillah bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasim Amin Nabi Kola Ma akroma Sabun Sayfon Lisinnihi Illa Qoyyadallahu lahu Man yukrimuhu Inda sinnihi Rawahuma At-Tirmidzi. Dari sahabat Anas, dari Nabi Kola, bersabda Nabi bersabda begini, Ma akroma, tidaklah memuliakan. Akroma itu memuliakan. Kalau karoma mulia. Ma akroma, tidaklah memuliakan sabun pemuda. Sabun itu pemuda. Sayhon, orang tua, syekh. Jadi syekh itu artinya tua. Sayhon, ya sayhon itu orang tua. Tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang tua, lisinihi. Dia memuliakan orang tua itu lisinihi karena umurnya, karena ketuaannya, karena umurnya. Jadi tidak memandang dia itu famili apa tidak, agamanya apa, tidak. Pokoknya sayhon, orang tua, lisinihi karena umurnya. Mungkin ada pengajian sudah berlangsung, ada orang tua datang, tinggal dimung boleh-boleh oleh-oleh. Akhirnya ada anak muda itu langsung berdiri, langsung mengambil orang tua itu, dicarikan kursi. Itu namanya akroma, memuliakan. Ada orang tua mau nyebrang kesulitan, kita sedang naik mobil langsung reteng kiri, turun. Orang tua itu kemudian kita pegang, kita seberangkan. Ada orang tua nyetater motor gak nyala-nyala, kita turun, kita bantu. Itu namanya akroma, memuliakan. Tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang tua karena tuanya. Anak muda itu sebut saja umurnya 25 tahun, memuliakan orang tua umurnya 60 tahun. Maka illa kecuali, tidaklah memuliakan orang tua kecuali qoyyado, menakdirkan. Allahu Allah. Qoyyadullah, Allah menakdirkan lahu bagi anak muda itu. Siapa yang ditakdirkan? Man, seseorang yukrimuhu, yang akan memuliakan dia inda sinihi, ketika pemuda itu dalam usia tua. Inda sini, maksudnya begini, kalau anak muda selawi tahun memuliakan orang tua umur 60 tahun, maka Allah sudah menyiapkan seseorang yang akan memuliakan anak muda itu ketika dia nanti berumur 60 tahun. Maksudnya seperti itu. Ada anak muda umur, ada anak remaja umur 15 tahun memuliakan orang yang umurnya 30 tahun. Maka anak muda yang 15 tahun itu nanti ketika umur 30 tahun, Allah sudah menyiapkan orang yang bahkan memuliakannya. Jadi qoyyado itu mendatangkan atau menakdirkan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Jadi kalau nanti jenengan kok ditolong oleh anak umur 40 tahun, jenengan sekarang umurnya 50 tahun, maka anak umur 40 tahun nanti pas seumur kita sudah ada orang yang akan menolong. Jadi ya itu apa namanya? Sehingga orang Islam ini menolong orang tidak perlu mikir-mikir. Tidak perlu mikir. Sebaliknya boleh agak GR. Kalau jenengan kok tiba-tiba sekarang umurnya 50 tahun atau 60 tahun kok ditolong orang, mungkin dulu gitu ya.
Mungkin dulu kita pernah menolong orang ketika berumur segitu. Karena ini sudah rapi, caranya rapi. Arsipnya itu ada, terus akan lumino terus. Jadi ini yang bisa kita ketahui pada kali ini. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa surat Fatihah itu berfungsi sebagai doa. Begitu kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka saat itu Allah menjawab wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku terserah apa yang dia minta akan aku penuhi. Nah, yang harus kita ketahui juga bagaimana cara Allah memenuhi doa. Allah itu memenuhi doa manusia itu dengan dua cara. Yang pertama, diberi persis seperti yang ia minta. Minta bisa umroh, berangkat umroh. Minta anaknya jadi polisi, anaknya jadi polisi. Minta bisa menikahkan anak keturutan, itu berarti dipenuhi seperti permintaan. Yang kedua, Allah cara memenuhi itu sorofaan huminasu imitlah. Allah caranya adalah menghilangkan bahaya yang nilainya sama dengan yang ia minta, tapi tidak dalam bentuk seperti yang dia minta, cuma ada bahaya lain yang disingkirkan. Minta uang 10 juta tidak terkabul, tapi selama 1 tahun dia sehat walafiat, tidak opname. Dan kalau opname dia umurnya lebih dari 10 juta, tapi badannya sehat, gampang tidur, sulit bangun gitu ya. Makan selalu enak. Jadi memang minta yang ini nggak dikabulkan, tapi dikompensasi dengan cara badannya sehat. Cuma uang sering ragu mongso seperti itu. Jadi perasaannya itu belum dikabulkan. Padahal tidak ada doa yang nggak dikabulkan, pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Cuma cara mengabulkan itu diberi persis. Yang kedua dengan cara kompensasi. Nah, cara milih-milih itu jadi lebih enak yang kompensasi. Ya. Sebab yang kita minta itu paling seberapa sih? Ya. Minta uang segitu, misalnya. Tapi kita diberi sehat. Anak kita nurut, ya, kemudian tidak ada gempa, tidak ada kebakaran, itu sudah luar biasa. Baik Bu sekalian, ini sekelumit informasi saja. Kalau informasi tentang hari raya dan Nyepi. Ya, jadi saya ingin tanggal 19 kemarin, hari apa ya sebenarnya? Puasa pertama. Ya, kami di Denpasar, Forum Kerukunan Umat Beragama mengadakan rapat koordinasi, mengantisipasi kalau nanti tanggal 19 Maret hari Kamis. Tanggal 19 Maret hari Kamis itu di Indonesia, ketika matahari tenggelam di bawah air laut, namanya ghurub ya, terbenam, itu hilal itu sudah di atas air laut, sudah wujud. Hilal itu sudah wujud. Kalau saya bilang hilal itu maksudnya bulan yang awal ya. Sebab kalau sudah bunder namanya komar. Bulan sabit. Bulan sabit itu bahasa Arabnya hilal, bukan komar. Kalau komar itu kalau sudah bunder, ya, kalau sudah bunder, purnama itu komar. Nah, hilal tanggal 19 Maret itu ketika maghrib datang sudah ada di atas air laut, sudah wujud. Cuma ketinggiannya itu baru antara 1 sampai 2 derajat. Makin ke timur sampai Merauke makin sulit melihatnya, 1 derajat. Kalau di Tangerang itu, di Jogja itu 2 derajat. Yang bisa mendapatkan ketinggian 3 derajat itu hanya di Sabang dan Aceh, Aceh besar. Nah, Sabang itu dari Aceh nyebrang, di sana ada 0 kilometernya Indonesia. Saya sempat ke sana ya karena ditugaskan oleh kantor, sehingga bibir-bibir boleh-boleh aja sampai di sana.
Nah, ketinggian 3 derajat ini masih sulit untuk bisa berhasil dilihat menggunakan alat. Tapi kalau Muhammadiyah itu menggunakan metode wujudul hilal. Wujud hilal. Wujud itu artinya ada. Asal hilal sudah ada, nggak mikir didelok apa nggak bisa dilihat, nggak ada urusan. Pokoknya asal sudah ada, besok Idul Fitri. Itu wujudul hilal. Sehingga Muhammadiyah sudah memastikan Idul Fitrinya tanggal 20 karena sudah wujud tanggal 19 Maghrib. Kalau Nahdlatul Ulama, demikian juga pemerintah, itu tidak menggunakan wujud hilal, tapi kemungkinan bisa diru'yat, ru'yatul hilal. Nah, dari pengalaman di negara-negara Mabim itu Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, itu pengalaman sekian lama meneropong bulan itu akan bisa dilihat kalau sudah di atas 3 derajat. Kalau 2 derajat itu masih kalah dengan sinar matahari. Bulannya udah ada, tapi sinar matahari itu masih kencang sehingga bulan itu kena sinar nggak bisa kelihatan. Nah, maka nanti tanggal 19 itu akan dilaksanakan ru'yah. Di Bali sudah nggak bisa apa-apa karena itu nyepi kan. Iya. Moga-moga internet tidak mati. Kalau nanti internet mati, informasi dari Jakarta kita nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu, iya betul. Tapi yang mati kan TV itu aja. Kalau iya. kita masih bisa. Mudah-mudahan. Ya, nanti lihat ya, pasti bisa kita mendengarkan. Jadi tanggal 19 malam itu pasti ada 2 kemungkinan. Sudah takbiran atau masih tarawih. Sudah takbiran bagi Muhammadiyah dan bagi pemerintah mungkin takbiran kalau berhasil meru'yat hilal. Kalau tidak berhasil berarti Idul Fitrinya jangan bilang mundur sehari, bukannya memang belum saatnya ini. Jadi 21. Nah, itu kita nggak usah mikir. Terus orang ada yang mikir kan? Kita hanya cukup mengetahui saja bahwa Muhammadiyah itu menggunakan wujud hilal. Kalau pemerintah ru'yatul hilal. Wujud itu artinya sudah ada, nggak usah mikir bisa dilihat apa tidak. Itu wujud. Tapi kalau ru'yat yang nunggu berhasil. Kalau nggak berhasil, puasanya digunakan menjadi 3 kali. Sekalipun pemerintah Forum Kerukunan Umat Beragama bisa menyepakati orang Islam boleh datang ke masjid pasti begitu. Sekalipun ada klausul boleh jalan kaki tarawih, tapi biasanya kita lebih baik hati-hati karena memang suasananya gelap daripada berkenangan. Tingkat elitnya sudah mengizinkan, tapi di tingkat RT itu belum semua berjalan. Iya, nggak boleh. Sehingga daripada mereka ke masjid tahu tuh hujan. Kalau hujan air bisa ditanya hujannya tertok apa? Batu kan ya. Lebih baik ya monggo nanti direduk baik-baik. Baik, ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya ini mau pamit tapi terhalang mobilnya oleh 4 ya. Mbak Yanti, Mbak Elis, sama Mbak Evi. Jadi ini saya gimana ya? Pakai mobil yang belakang wajib. Yang paling belakang mobilnya Mbak Yanti. Jadi 3 beliau saya sangat meminta tolong ini. Kalau Mbak Elis siapa yang bisa mengeluarkan mobil segede ini? Mbak Elis ada. Ada ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Selamat berjuang, semua sukses. Amin. Kita semua sehat walafiat. Amin. Ini belum bertanya. Memang ada yang bertanya. Katanya ada pertanyaan. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang Karena tanya aku sudah mikir mobilnya keluar bagaimana. Mulai cisik. ya nanti gua nih